Pak. Karena kemarin kan kita pas baru belajar tentang modul 3 ya Pak, bagaimana kegiatan siswa itu berdampak positif pada siswa. Dan hari ini saya coba menyelenggarakan atau melaksanakan aksi nyatanya bahwa bagaimana kegiatan itu dikemas dari siswa untuk siswa dan bermanfaat untuk siswa, seperti itu. Jadi lumayan melelahkan ya hari ini ya? Ya lumayan, tapi tidak terlalu lelah karena memang kita melibatkan siswa. Oke, itulah yang diinginkan sebenarnya Merdeka Belajar itu betul nggak capek. Ya, Siswa capek tapi bahagia. Bahagia, mereka punya pengalaman. Oke, meskipun melelahkan, tapi selalu berbuat program yang berdampak pada murid. Melelahkan tapi membahagiakan. Karena kalau bahagia tidak terasa lelahnya. Gitu kan ya? Baik, sekarang kita fokus ke pendampingan. Jadi tujuan pendampingan kelima ini ada 4 poin yang harus kita refleksikan. Yang pertama kita merefleksikan terkait dengan pengambilan keputusan. Yang di situ sudah dipelajari terkait dengan dilema etika dan rujukan moral. Nah, berikutnya nanti juga akan kita refleksikan terkait dengan program yang berdampak pada murid yang sudah berjalan selama ini. Kemudian kita juga akan merefleksikan terkait dengan pengambilan sumber daya atau aset sekolah. Nah, kemudian yang alat penting juga kita melihat progres komunitas praktisi yang sudah dibuat atau dilaksanakan oleh CGP sudah sejauh mana hingga detik ini. Nah, di akhir nanti kita akan sedikit dialog terkait dengan pasca observasi Bu Dwi dengan CGP, dengan rekan sejawat yang sudah tadi. Coba kita refleksikan bagaimana progres atau praktek aksi nyata yang sudah dilaksanakan terkait dengan pemetaan sumber daya yang sudah dilaksanakan. Silakan Bu Dwi. Gini Pak, aksi mengidentifikasi sumber daya di sekolah itu kan kalau kita kemarin saya lakukan melalui 3 tahap Pak. Yang pertama saya berbincang dulu dengan rekan guru, kemudian hasil bincang itu saya sampaikan ke kepala sekolah. Saya menyampaikan Pak kalau kita ternyata harus mengidentifikasi untuk langkah kita ke depan sebagai model sekolah menjadi berkembang. Kemudian saya juga bicara dengan siswa, dengan pengurus OSIS, dan terakhir saya memflurkannya ke komite seperti itu. Jadi sudah komunikasi dengan rekan sejawat, dengan siswa, dengan komite, dan sudah dikomunikasikan dengan kepala sekolah. Sudah pernah melaksanakan duduk bersama? Sudah Pak. Oh, ya. Jadi itu memang yang langkah yang harus dilaksanakan dulu dalam menggali aset atau sumber daya yang ada di sekolah itu harus melibatkan seluruh stakeholder yang ada di sekolah. Ekosistem sekolah. Ya, sumber daya itu ada biotik dan ada abiotik. Yang selama ini kita sadari mungkin hanya biotiknya aja. Padahal abiotik di luar sana itu lebih banyak berperan untuk peningkatan kualitas pendidikan ini. Baik, saya pikir untuk progres aksi nyatanya kaitan dengan mengidentifikasi sumber daya dan pengembangan sumber daya yang di situ kalau dulu sudah melaksanakan proses dengan melibatkan seluruh stakeholder seperti itu sudah sesuai dengan yang diinginkan. Kita sekarang merefleksikan terkait dengan pengambilan keputusan yang di situ sudah dipelajari dalam modul yang ada di LMS. Nah, terkait dengan hal itu tentunya Bu Dwi pernah melaksanakan aksi nyata menghadapi sesuatu dan dilema etika maupun rujukan moral. Bisa Ibu refleksikan terkait dengan itu? Pernah Pak kejadian antara murid ya Pak ya, ketika saya memang memberikan tugas anak itu membuat video pembelajaran dengan, karena mereka memang kan kita sudah diferensiasi dan dia memilih, dia sanggup membuat video pembelajaran tentang sifat-sifat tercela gitu Pak. Tapi di sisi lain dengan kesibukan kan tugasnya kelompok, tapi satu sisi dia juga punya kewajiban di rumah gitu Pak. Jadi dia di mana saya memilih yang mana? Apakah saya membantu sama orang tuanya? Iya, sama orang tuanya. Jadi artinya gini, membantu orang tua memang wajib ya Pak ya, mengerjakan tugas itu bagian kewajiban dari sekolah. Jadi artinya kalau memang orang tuanya setiap pulang sekolah itu harus nunggu toko, nunggu warung, dan itu nggak bisa diganggu sampai besok lagi dia baru berangkat sekolah, jadi dia punya kesempatan untuk kerja kelompok. Artinya ya, saya cuma berpikir gimana teman-temanmu gitu, teman-temanmu pendapat tentang apakah kamu boleh dibebaskan, tapi saya mau kerja gitu. Dia juga nggak mau yang katanya cuma tulis tangan nama saja. Akhirnya itu tadi dengan berat hati dia hanya mengerjakan tugasnya pulang sekolah, tapi juga nggak bisa lama. Dan memang karena video pembelajaran itu dilakukan di luar lingkungan sekolah, jadi pada scene tertentu dia nggak ikut. Di situ kan yang dimaksud di sini, apakah Bu Dwi dalam memutuskan perkara ini dengan melihat kondisi seperti itu langkah Bu Dwi solusinya bagaimana ketika menghadapi? Iya, saya melihat ya itu tadi kalau kita lihat manfaatnya, maslahatnya betul gitu ya. Mana yang harus dipertimbangkan, mana yang ada duluan. Sama-sama penting kan Pak, sama-sama wajib. Sama-sama wajib gitu. Sedangkan kolaborasi dengan teman juga tuntutan juga ya Pak. Memang ingin kita tunjukkan seperti itu. Dan prosesnya gitu, saya suruh anak itu interaksi dulu dengan komunikasi dulu dengan temannya, kemudian bagaimana langkahnya, prosesnya gitu. Apakah ternyata itu tercipta malah toleransi Pak, gitu. Artinya ketika ada semacam memaklumi gitu ya? Iya, ada toleransi tercipta di situnya dan saling itu tadi saling mendukung. Gitu. Sebenarnya yang diinginkan dalam modul ini fokusnya adalah membangun komunikasi.
Jadi memang ada maslahat, ada madharat dalam setiap yang dilaksanakan oleh kita lah ya. Nah, ketika kita merasa itu maslahat, tapi komunikasinya nggak bagus, ya gagal juga. Nah, maka dari itu yang diinginkan dalam fokus model ini bagaimana seorang CGP itu mampu mengambil keputusan, setelah itu diambil, mampu mengkomunikasikan sehingga katakanlah bahasa Jawanya kalau orang mancing itu dapat ikan tapi nggak garuh. Nah, jadi itulah yang diinginkan sebenarnya kepiawaian CGP dalam membangun komunikasi yang disitu disebut dengan proses coaching tadi itu. Jadi kita terus menggali terus tanpa harus menghakimi, tapi yang kita gali itu dia nggak terasa bahwa ternyata itu digerakkan oleh Bu Dwi selaku guru lah ya. Ya benar. Sekali lagi poinnya adalah membangun komunikasi. Komunikasi namanya apa itu? Kalau seperti itu. Coaching. Nah, coaching kemudian yang melaksanakan dengan cara dua arah apa namanya? Asertif. Nah, jadi ketika dia memberikan masukan ya kita dengarkan, tapi kita juga menyampaikan dan maksudnya terkait dengan program yang berdampak pada murid, aksi nyata yang sudah dilakukan itu sejauh ini dari awal sampai sekarang ini kalau bisa direfleksikan seperti apa, kendalanya apa, solusinya seperti apa? Aksi nyata tentang kegiatan yang berdampak pada yang baru-baru ini sebenarnya sering sih Pak ya kalau kita itu, karena saya memang satu pembina ekskul ya Pak. Kalau pembina ekskul itu kegiatan-kegiatan yang saya melibatkan murid juga sering gitu. Dan kita sebagai pembina juga tidak langsung campur tangan semuanya. Saya lebih, karena pengalaman saya seperti isi dialog saya ya. Pengalaman saya ketika dulu saya menjadi murid, saya menjadi panitia itu bangga, kemudian ada pengalaman tersendiri, ada yang sangat membekas itu yaitu terciptanya juga kepemimpinan. Makanya saya untuk murid saya ke depan, untuk saya setelah ini itu juga harus seperti itu, punya pengalaman, punya panggung seperti itu. Dan yang baru-baru ini saya sebagai panitia pelaksana dari guru tentang peringatan Hari Besar Nasional itu saya lebih kepada melibatkan siswa, mereka yang bikin proposal, mereka yang atur ini lomba, mereka yang mendesain, saya hanya mantau. Ya, jadi fokusnya memang di sini menggerakkan. Jadi dalam komunitas praktis ini fokusnya bagaimana seorang CGP mampu, tadinya tergerak sudah ya punya niatan untuk membangun, terus mampu bergerak dan sudah dalam menggerakkan inilah bagaimana mereka mau berperan. Kayak kita kepada siswa, jangan sampai ketika buat program itu kita yang banyak berperan, jangan upayakan siswa yang berperan. Jadi kita betul-betul bisa ya, dan yang kelima ini sebagaimana yang sudah kita janjikan di awal itu, kita akan melaksanakan pasca observasi. Lembar pra observasinya sudah dibawa. Terus lembar observasi juga sudah dibawa ya. Terus pas yang sedang observasi di sini. Ada Pak. Oke, yang untuk pasca sudah siapkan ya. Sudah Pak. Baik, nanti kita mungkin break dulu, kita sholat, kita makan siang dulu ya. Nah, setelah kita selesai, jadi kalau mau ganti baju, karena saya dia mereka ada pengabdi nih. Nah, kita ganti baju untuk melaksanakan pasca observasi dengan rekan sejawat. Sudah lengkap dengan sejawat? Sudah Pak, sudah siap. Nanti itu sekali lagi kita masuk jam 1:30 lah ya. Oke, siap, kita Pak. baru fokus ke pasca observasi. Nanti kita pindah di ruang kepala sekolah ya. Oh iya, di ruang kepala sekolah yang untuk P3 dia. Iya, betul. Nah, ini ruangnya ada sini juga ya. Ada. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti ya. Iya, Pak. Oke. Bagaimana perasaan Ibu ketika melihat anak-anak bersemangat, kemudian dengan metode yang digunakan ternyata berhasil? Gimana perasaan? Perasaannya senang ya Bu ya. Pasti senang kalau tujuan pembelajaran kita tercapai. Kemarin itu kan sebelum saya menggunakan metode yang saya lakukan tadi, PPR kan tadi ya Bu ya, kan kemarin saya menggunakan metode sama-sama diskusi aja. Ternyata anak jenuh Bu, mereka kurang aktif, makanya pas coaching kemarin, saya kan bilang Ibu, saya akan merubah metode pembelajaran saya kan dengan PPR, dan ternyata anak lebih antusias, mereka lebih aktif dalam belajar kimia, dan ternyata kimia juga semakin disukai bersama anak. Iya, yang mungkin dulu jadi momok ya, kimia, matematika, ternyata sekarang mereka ya bertahan, senang, nyaman di kelas. Iya, jadi sebelum Ibu melakukan pembelajaran tadi Ibu kan pastinya sudah menentukan target-target pembelajaran ya. Iya. Kira-kira target pembelajarannya tercapai tidak? Untuk pembelajaran tadi, alhamdulillah bisa tercapai Bu. Begitu, artinya semuanya terpenuhi ya. Iya, Bu, ya? iya, karena mereka semua aktif Bu. Betul. Saya pembelajaran juga, ternyata mereka antusias dan aktif semua Bu. Walaupun kimia. Iya, walaupun kimia. Ini juga karena masih jam pagi kali ya Bu ya, biasanya kan jam siang. Kalau jam siang gimana? Bu? Jam siang masih Yang kelas-kelas Ibu pernah. Jam siang, nah, Terakhir Ibu pertanyaan dari saya, harapan Ibu ke depan, apakah Ibu ingin terus berkolaborasi dengan siswa, kemudian berinovasi dengan semua metode pembelajaran, terus kegiatan belajar mengajar ya Bu? harapan saya kan seperti tadi Bu kan bilangnya kalau kimia itu ngomong sebagai anak-anak kan nanti saya akan berkolaborasi. Biasanya saya sama fisika, Guru fisika? Iya, nah sekarang nanti saya tarik dulu ya Bu. Jadi nanti ada nilai agama Bu. Oh benar. Mungkin kelas akan lebih penuh warna ya Bu. Jadi nanti yang bersinggungan dengan agama itu bisa menambahkannya. Saya senang sekali. Semoga yang kita upayakan membawa kebaikan dan membawa hasil yang terbaik Ibu. Semua ya Bu ya. Terima kasih Bu Ati, tetap semangat dengan kimianya. Semoga dari yang momok menjadi favorit. Iya benar itu tujuan utama.